Oke guys, di video ini akan berbeda dengan video sebelum-sebelumnya, ya, di mana video sebelum ini kan saya selalu ngomongin soal pengembangan diri, ataupun tentang bisnis, ataupun investasi. Nah, di sini saya akan hanya bercerita tentang pendapat saya tentang AI, dan prediksi saya 10-20 tahun ke depan. Ya, saya buat video ini supaya nanti kita lihat ya 20 tahun ke depan apakah prediksi ini benar atau enggak. Mungkin saya cerita sedikit dulu ya. Yang pertama itu dari sisi kreatif. Nah, AI mendisrupsi industri kreatif itu adalah sesuatu yang di luar pemikiran kita semua. Ya dulu saya yakin ya, 80-90% orang berpikir kalau AI ini akan menggantikan posisinya orang-orang yang kerjanya manual banget. Jadi ketika AI sudah jadi robot, menggantikan orang yang pekerjaannya manual. Tapi ternyata AI ini menggantikan juga yang posisinya kreatif. Ya misalnya kalau kita lihat Adobe Photoshop, ya mungkin kalian pernah coba ya Photoshop beta, sama Adobe Firefly AI, dimana kalau yang beta itu kita bisa generative fill. Jadi kalau kalian foto hanya muka saya sampai sini, terus kalian pakai fiturnya dia, kalian bisa tambahkan sampai ke bawah. Ya si AI-nya bisa kira-kira bawahnya apa nih. Terus background-nya juga bisa diganti. Kalau Adobe Firefly itu video. Jadi saya ngomong kayak gini nih, bajunya bisa diganti, belakangnya bisa diganti, semuanya bisa diganti otomatis langsung di software-nya. Nah ini kan menggantikan perannya si video editor. Di mana dan Photoshop dan foto editor gitu ya, di mana dia performanya jauh lebih baik. Mungkin sekarang masih banyak yang perlu dipoles gitu ya, dia punya hasil editannya kadang-kadang masih salah dikit, tapi kalau kita tarik 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, pastinya sempurna. Ya nantinya jadi nggak relevan kita pakai video editor, mendingan pakai AI aja gitu. Contoh lagi, misalnya kemarin lagi rame berita di Hollywood. Aktor-aktor tuh ya banyak yang turun untuk demo. Katanya maunya mereka ada kontrak yang menjamin pekerjaan mereka ada terus. Kenapa? Nah karena si studio Hollywoodnya mempertimbangkan untuk pakai AI untuk dia punya film. Jadi yang mereka lakukan adalah muka-muka artis yang terkenal ini atau muka-muka yang dibutuhkan untuk sebagai publik untuk menjadi pemeran figuran di dalam filmnya itu di-scan sama si Hollywood studionya. Terus mereka akan pakai pemeran lain yang biayanya murah. Nanti mukanya tinggal digantikan aja. Nah, ini kan jadinya akan menghilangkan pekerjaan orang-orang yang tadinya ada di dalam film itu. Tapi dari sisi bisnisnya memang cost-nya akan turun, profitnya akan naik. Tapi orang-orang ini akan kehilangan pekerjaannya. Sama lagi misalnya di industri musik ya. Itu kemarin kalau kalian ngikutin beritanya, itu ada yang bikin AI itu bisa ngambil suara orang, diklon, terus dibuat untuk nyanyi. Jadi kalau kalian lihat tuh di TikTok, ada Pak Jokowi nyanyiin berbagai macam musik, terus Presiden Putin nyanyi berbagai macam musik. Itu benar-benar percis banget. Nah ini sama lagi implikasinya. Orang-orang yang menjadi artis gitu, yang suaranya oke, itu jadinya cuma tinggal license aja suaranya. Tinggal pakai aja suaranya untuk dinyanyikan berbagai macam lagu. Orangnya nggak perlu ada. Yang nyanyi AI-nya aja. Gitu. Bahkan AI-nya juga bisa mengenerate suara yang disukai oleh orang. Gitu kan. Jadinya kan ini kan sangat mendisrupsi industri kreatif. Kalau kita tarik 10-20 tahun ke depan. Kedua itu dari sisi yang pekerjaan yang membutuhkan aktivitas fisik. Ya seperti yang tadi saya bilang robot ya. Yang ini yang memang kita bayangkan dari dulu ya. Kalau kreatif itu kan sesuatu yang nggak terpikirkan sama kita. Tapi kalau robot ini memang sesuatu yang kita terpikirkan. Ini kalau kita lihat di media, OpenAI yang bikin ChatGPT itu udah invest di perusahaan robot. Ya perusahaannya, saya lupa namanya apa, tapi perusahaannya itu dia intinya bikin robot yang bisa beraktivitas seperti manusia. Tesla juga bikin Tesla robot. Nah, sekarang mungkin mereka hanya bisa memindahkan barang. Yaitu ada simulasinya, pindahin barang dari tempat A ke B, buka kotak, keluarin, taruh lagi, tutup. Tapi kalau kita tarik 10 tahun, 20 tahun ke depan, pastinya robot-robot ini bisa dipakai di asli gitu untuk berbagai macam aktivitas. Ya. Jadi salah satu yang saya pikirkan akan muncul gitu ya, bisnis yang muncul dan menggantikan pekerjaan banyak orang adalah subscription robot. Jadi misalnya kita di rumah butuh pembantu, ya asisten rumah tangga. Nggak usah cari pembantu lagi, kita carinya robot aja, bayar subscribe 4 juta per bulan. Robotnya akan jaga rumah, bersih-bersih, standby, disuruh apa aja mau, dan beli barang juga. Dia beli barangnya online, sesuai dengan budget kita. Ya bayangkan kalau kita sudah seperti itu.
pastinya orang-orang akan preferensinya pakai robot kalau cost-nya sudah di bawah manusia. Ya gaji manusia, ngegaji manusia lebih mahal daripada beli robot atau subscribe robot. Dan ini memungkinkan karena setiap kali ada penemuan baru yang mahal, selalu ada yang murahnya. Mobil, ada mobil murah dari China. Handphone, iPhone dulu kan, ingat tahun 2010 ada iPhone, tiba-tiba muncul Xiaomi. Handphone yang murah, speknya bersaing. Robot juga sama, nanti muncul robot Tesla yang mahal, ada robot versi murahnya. Nah yang dikhawatirkan menurut saya nanti adalah pekerjaan-pekerjaan itu hampir semuanya bisa digantikan oleh AI yang masuk ke dalam badannya robot. Ya karena dia bisa 24 jam, performanya jauh lebih baik dan dia konsisten. Dan dia nggak mungkin berhenti kerja selama kita suruh dia kerja. Nah jadi ini menurut saya sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Nah implikasinya apa? Ya menurut saya karena ini adalah sesuatu yang kemungkinan besar akan terjadi. Ya jadi kita akan hidup di dunia di mana akan ada banyak robot yang diisi AI dan mereka melakukan aktivitas manusia dan melakukan pekerjaan manusia. Ini perlu ada intervensi dari pemerintah pasti nanti. Jadi pemerintah harus buat regulasinya nih. Misalnya industri A, jumlah robot, rasio robot terhadap manusianya harus segini. Industri B harus 50%. Industri C harus 30%. Maksudnya ada maksimalnya. Supaya orang-orang nggak semuanya langsung pakai robot aja. Kalau semua pakai robot, daerah-daerah semua pakai robot karena cost-nya rendah, ya orang langsung kehilangan pekerjaan semua. Gitu. Dan memang kalaupun itu dibiarkan begitu saja, misalnya nggak ada peraturan dari pemerintah, pastinya ada demo juga gitu. Maksudnya pasti dari sisi orang-orang yang nggak dapat pekerjaan karena robot ini ada perlawanan juga. Tapi intinya untuk menyelamatkan supaya pekerjaan ini nggak langsung hilang semua ya dari pemerintahnya pasti harus buat regulasi. Kemudian di luar dari regulasi, hal yang mungkin juga dilakukan itu adalah misalnya bikin pajak robot. Jadi kalau misalnya orang pakai robot, per tahunnya ada pajaknya tuh, kayak mobil, pajaknya mahal. Supaya orang-orang nggak maunya langsung pakai robot gitu. Jadi tendensinya nggak pakai robot, jadi pakainya pakai orang. Supaya tetap lapangan pekerjaannya terbuka. Ya karena ketika kita sampai di titik itu, di mana robot-robot sudah sangat murah dan bisa kita pakai, subscribe aja, nggak usah beli. Orang tendensinya akan pakai itu, restoran punya waitress, driver, ya mungkin driver ada yang self-driving car ya, atau misalnya di rumah asisten rumah tangga, itu semuanya banyak yang digantikan dengan robot karena cost-nya lebih rendah daripada manusia. Gitu. Jadi ini benar-benar sesuatu yang akan menarik dan menurut saya kita cukup beruntung hidup di zaman transisi teknologi seperti ini karena kita melihat banyak hal ya. Dari 30 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, dari nggak ada handphonenya smartphone, terus kemudian sekarang masuk ke AI, nanti AI-nya sudah masuk ke robot, dan sebagainya. Satu hal lagi yang menarik itu adalah AGI, ya, Artificial General Intelligence. Beda sama AI. Kalau AI itu Artificial Intelligence, kita harus kasih instruksi, ada orang di belakangnya. AGI ini bisa berpikir sendiri. Nah, banyak yang bilang kalau AGI ini berbahaya, karena di satu sisi memang baik ya karena dia bisa membantu manusia memecahkan masalah yang kita belum pernah pecahkan selama ini. Ya mungkin di berbagai sektor ada masalah-masalah yang kita nggak bisa pecahkan, dia bisa bantu pikir. Apalagi kalau ditempel superkomputer, ditempel quantum computer. Ya komputer yang kecepatannya luar biasa gitu. Dia akan bisa bantu kita pecahkan masalah. Tapi di satu sisi, dianya bisa berdiri sendiri. Kalau nggak dikontrol berbahaya. Karena nanti dia mungkin bisa bikin perusahaan sendiri gitu ya. Orang jadinya kerja sama AGI gitu. Atau robot kerja buat robot untuk menghasilkan uang, gitu ya, banyak sekali posibilitasnya. Jadi kalau misalnya nggak dikerangkain dari awal, terutama dari sisi regulasi, itu pasti kacau. Dan saya yakin negara yang pakai robot itu ya, salah satunya yang paling banyak pasti nanti Jepang, karena Jepang kan populasinya sekarang turun terus tuh. Beda sama kita yang naik ya. Kalau di sana kan lebih banyak orang maunya child free, turun terus. Pasti nanti dominasinya robot, pembantu rumah tangga robot, orang tua buat temenin ngomong setiap hari robot. Orang pacarannya sama robot, nikahnya sama robot. Ya karena di sana culture-nya seperti itu. Tapi kalau di Indonesia mungkin nggak akan seperti di sana nanti ya. Di sana mungkin robotnya banyak, di sini mungkin harus dijaga. Supaya orang-orang semuanya juga dapat pekerjaan. Nah jadi ini menurut saya satu diskusi yang menarik ya tentang AI. Karena kalau memang beneran terjadi, kita akan hidup di era yang sangat-sangat berbeda. Nah, kalau kalian punya pendapat ya dan punya prediksi sendiri 20 tahun lagi, 40 tahun lagi akan seperti apa, kalian coba tulis di kolom komentar ya. Karena menurut saya ini satu topik yang cukup menarik ya dan
cukup menarik bagi kita semua untuk buat prediksi. Nanti kita lihat 20 tahun, 40 tahun lagi, 2043, 2063 akan seperti apa. Kita bandingkan dengan apa yang saya bicarakan di sini dan juga komentar kalian di kolom komentar di bawah ya.